Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan coba membahas soal tryout PKA Matematika Wajib ya, yang baru saja dilaksanakan. Ya, kita coba sekalian hitung-hitung mencocokkan ya jawabannya. Oke, di sini kita diberikan informasi mulai dari nomor 1, sebuah taman di dalam sebuah hotel berbentuk lingkaran. Ya, dengan kolom air mancur berbentuk persegi. Sehingga keempat titik sudutnya bersinggungan dengan lingkaran seperti pada gambar. Nah, panjang kolam, ya diketahui panjang kolam, ntar saya pakai merah ya. Panjang kolam ini 7/2 cm. Nah, pada denah taman yang sebentuk dan sebangun skalanya 1/200. Nah, ini kan ceritanya denah aslinya itu berarti ya ukuran, katakanlah ukuran ini S. Ya, ukuran S panjang persegi aslinya berarti 7/2 dikali 200/1. Gitu ya. Nah, sama dengan kita coret 200 bagi 2 100 kali 2 berarti 700. Satuannya cm. Nah, pertanyaannya adalah luas taman yang tidak tertutup kolam. Jadi luas taman ya yang tidak tertutup kolam adalah luas lingkaran dikurang luas persegi. Luas lingkaran rumusnya pi kali jari-jari kuadrat dikali luas persegi, ya kita gunakan panjang sisi kali panjang sisi, berarti dikurang S kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini S, ini juga S, maka kalau ini kita hubungkan, ya, maka ini dengan bantuan Pitagoras jadi S akar 2. Sementara kita tahu dari sini ke sini, ini tidak lain adalah karena di siku-siku pasti dia adalah diameternya. Ya. Jadi diameter lingkaran ternyata sama dengan S akar 2. Sehingga karena diameter ini 2R, 2 kali jari-jari, jadi 2 kali jari-jari sama dengan S akar 2, sehingga R-nya adalah setengah S akar 2 atau S akar 2 dibagi 2. Nah, kita simpan hubungan antara jari-jari dengan panjang persegi. Nah, sehingga luas taman ini bisa kita nyatakan dalam bentuk S ya. Jadi V kali R kuadrat. Atau kita kuadratin dulu ini ya. R kuadrat berarti S kuadrat. Akar 2 dikuadratin 2. 2 dikuadratin 4. 2/4 setengah ya. Jadi setengah S kuadrat. Berarti ini R kuadratnya adalah setengah S kuadrat. Dikurang S kuadrat. Maka luas tamannya S kuadratnya keluar sama dengan setengah V atau V/2 dikurang 1. Nah, seperti ini. Berarti ini rumus taman. Rumus luas tamannya ya. Oke. Nah, kita sudah punya S-nya. Berarti tinggal kita masukkan luas taman. Ya, sama dengan S-nya 700 ya. 700 kuadrat. Satuannya masih senti. V ini kan 22/7 dibagi 2 berarti kan 11/7. Dikurang 1, 1 ini 7/7. Jadi kita punya 700 kuadrat berarti 700 kali 700 dikali 4/7. Nah, gini. Berarti kita punya 700 dikali 700 bagi 7 100 kali 4 400. Berarti luas tamannya 7 kali 4, 28, ya, nolnya 4 ya. Tuh, 2, 3, 4. Berarti 280.000, satuannya masih cm persegi. Nah, di opsi nyatakan dalam bentuk meter persegi, berarti setara ini dengan 28 ya dibagi dengan 10.000. 28 meter persegi. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini kita diberikan sebuah persegi panjang PQRS. Ya, kita gambarkan dulu persegi panjangnya. Ya, kita gambarkan dulu. Ya, kurang lebih seperti ini ya.
PQRS ini P, katakanlah QRS. PQ-nya sama dengan 36. SR juga, berarti PS-nya 27. Pada sisi PQ terdapat titik A. Coba saya geser dulu ya, biar nggak terlalu mojok. Nah, pada sisi PQ terdapat A. PA banding AK 2:1. Jadi kita bikin 3. PA 2, AK 1. Berarti A di sini. Kemudian pada sisi PS terdapat titik B. PS terdapat titik B. PB banding PS. PS-nya 3 bagian. Berarti kita bikin 3 bagian. PB-nya 2 bagian. Berarti ini B di sini. Ya, karena PB 1, 2, PS-nya 3. Gitu ya. Jika dibuat garis dari A ke B dan P ke R, ya A ke B kita buat garisnya. A ke B. Nah ini. Karena pakai warna lain. Dari A ke B. Terus dari P ke R. Ini. Sehingga berpotongan di titik C. Nah, ini perpotongannya titik C. Maka pilih pernyataan berikut yang benar dengan menceklis. Nah, oke, kita akan cari panjang A ke Q. A ke Q ini kalau kita perhatikan, ya kita tulis di sini aja. Panjang AK ini kan 1, ini 3 ya, berarti 1/3. 1/3 dari panjang PQ. Berarti sama dengan 1/3 kali PQ, PQ-nya 36. 36 bagi 3, 12. Nah, berarti 12 cm. Dan pernyataan 1 benar ya. Kemudian pernyataan 2, panjang AB, A ke B. Berarti kita tinggal bikin segitiga siku-siku. Seperti ini. Nah, ini P, ini A, ini B. Nah, P ke A kata tadi ini 12, maka PA-nya 36 kurang 12, 24. Kemudian PB, PB ini 2/3 PS ya. PB 2/3 PS. Berarti 2/3 kali PS, PS-nya 27. 27 bagi 3, 9 kali 2, 18. Nah, berarti PB-nya 18. Nah, dengan triple Pythagoras, 18, 24, nah ini berarti 30 ya. Karena 18 ini kan 6 kali 3. Nah, 24, ini 6 kali 4. 3, 4, 5 ya. Nah, berarti 6 kali 5, gitu ya, sama dengan 30. Berarti panjang AB 30 cm. Berarti pernyataan 2 benar. Panjang BS, nah kalau ini PB-nya 18, berarti BS-nya 27 kurang 18, 9. Nah, di sini 18, berarti salah ya. Gitu. Selanjutnya kita coba untuk mengecek poin keempat ya, PC banding CR. Oke. PC banding CR, kita tambahkan garis batu ya. Kita gunakan perbandingan, ini kita teruskan ya, ketemu dengan perpanjangan RS. Ketemu dengan perpanjangan RS. Nah, seperti ini. Katakanlah ketemu di T ya. Nah, sehingga kita bisa katakan ya kita
Ini S-nya kita geser dikit ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan ini seperti ini garisnya. Nah, ini S, ini T, nah ini P, sini A. Nah, kita tahu bahwa ini 9. Oh, ini B belum ditulis ya. 9, ini 18. Ya. Nah, ini katakanlah X. Dan ini 24. Jadi kita gunakan perbandingan X banding 24. Ya, yang jelas segitiga TSB dengan APB ini sebanding. Ya, sudutnya sama semua. Ya, kita bandingkan X banding 24, maka 9 banding 18. Nah, ini kan sama aja setengah ya, 9/18. Sehingga X-nya sama dengan 24 per 2, ya, 12. Nah, ini bisa kita tulis 12 X-nya. Nah, kalau kita teruskan di sini, coba kita geser dulu. Nah, ini kita panjangkan lagi. Kan tadi ini ketemu di R ya. R. Nah, ini dari P, R, ini titik C. Nah, sehingga kita bisa bandingkan segitiga PCA dengan RCT. Ini sebanding. Nah, kita bandingkan PC dengan CR. Ini sebanding ya dengan PA dengan RT. Sehingga kita punya PC banding CR ini sama dengan PA, PA-nya 24. Dan RT, RT-nya ini tadi kan SR-nya kita punya sama dengan PQ ya, 36. Berarti 36 tambah 12, 48. Nah, 48. Berarti kita punya PC banding CR sama dengan 24 per 48. Bagi 24, keduanya jadi 1 per 2. Ya, jadi PC per CR sama dengan 1 banding 2. PC banding CR 1 per 2. Berarti benar ya. Nah, kalau yang pernyataan 5 salah ya, 2 banding 3. Harusnya 1 banding 2. Berarti kalau nomor 2 ini jawabannya benar adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini jelas DC dengan AB sejajar ya. Sejajar. Dari gambar tersebut, pilih pernyataannya benar atau salah. Oke, kita minta bantuan satu garis lagi ya, yang sejajar dengan DC dan AB ya. Katakanlah garis ini. Nah, ini melalui titik L. Garis saya kita bikin tipis. Kemudian ini karena 70 derajat, kita misalkan ini adalah Y. Maka ini jadi 70 minus Y. Ya. Oke. Nah, berdasarkan sifat ya, dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka kita lihat sini X min 30 derajat setara dengan Y. X min 30 derajat itu sama dengan Y. Atau bisa juga kita bacanya Y sama dengan X min 30 derajat. Kemudian kita lihat yang dua garis berikutnya, garis tengah dan garis AB. Nah, ini 70 min Y dengan 2X tambah 10 derajat. Apabila dijumlah hasilnya adalah 180 ya. 2X tambah 10 derajat. Nah, ini 180. Nah, kalau kita jumlahkan kan ini jadi 2X min Y tambah 80 sama dengan 180. Sehingga 2X tambah Y, 2X min Y sama dengan 180 min 80 ya, jadi 100.
Nah, kita punya dua persamaan ini, X min 30 sama dengan Y, dan 2X min Y sama dengan 100. Kita bisa coba mensubstitusi ya. Y diganti dengan X min 30 derajat. Jadi kita punya 2X min Y, Y-nya ganti dengan X min 30 derajat. Ini sama dengan 100 derajat. 2X dikurang X kan jadi X ya. Min dari min 30 jadi plus 30 derajat. Sama dengan 100 derajat, sehingga dapatlah X-nya, besar X-nya itu 100 dikurang 30, jadi 70 derajat. Nah, coba kita cek pernyataan 1 DKL, sudut DKL, berarti pernyataan 1 ini sudut DKL sama dengan X min 30. X-nya 70 derajat, min 30, jadi sama dengan 40 derajat. Berarti pernyataan 1 benar ya. Kemudian pernyataan 2, sudut AML. Kita lihat AML. Nah, AML ini adalah 180 min 2X tambah 10 ya. 180. Atau boleh juga sama dengan ini ya. Nah, saya hapus dulu, lebih sederhana kayaknya. Jadi AML sama dengan setara dengan 70 min Y ya, 70 min Y. Nah, 70 min Y. Nah, Y-nya kita cari lewat ini. Yaitu kan X min 30. Jadi Y sama dengan 70 min 30. Jadi Y-nya 40 derajat. Nah, Y-nya 40, maka kita tuliskan 70 dikurang 40. Ya, sama dengan 30 derajat. Nah, berarti pernyataan 2 juga benar. Pernyataan 3, nilai X 60 derajat. Tadi X sudah ada 70, di sini 60, berarti kurang tepat ya. Jadi kita pilih opsinya yang salah untuk pernyataan 3. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 3, benar, benar, salah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Segitiga siku-siku diketahui sisi-sisinya membentuk barisan aritmatika. Oke, kita gambar dulu informasi yang diberikan. Segitiga siku-siku ya. Katakanlah sisinya A, B, C. Ya, tanpa mengurangi keumuman A sama B besaran B ya. Jadi kita katakan ini membentuk barisan aritmatika mulai dari A, B, C. Nah, ini membentuk barisan aritmatika. Dan ketika ada tiga bilangan membentuk barisan aritmatika, maka berlaku suku yang tengah kita kali 2 sama dengan penjumlahan kiri dan kanannya. Jadi A tambah C. Nah, ini persamaan satunya kita simpan. Kemudian diinformasikan jika keliling segitiga tersebut, ini kelilingnya, ini 108. Berarti kita punya informasi lagi bahwa A tambah B tambah C, kan keliling ya, A tambah B tambah C, ya, sama dengan 108. Nah, tadi kita punya A tambah C, ya, A tambah C sama dengan 2B. Berarti kan jadi 2B ditambah B, gitu ya, sama dengan 108. Sehingga 2B tambah B kan 3B. Sama dengan 108, maka dapatlah B-nya sama dengan 36 ya. Nah, kita dapat B-nya 36. Nah, dari sini kita bisa ambil di persamaan pertama, maka 2 kali B 72 ya, berarti A tambah C ini nilainya sama dengan 72. Nah, jadi informasi yang tadi bisa kita sederhanakan cukup jadi A tambah C sama dengan 72. Nah, kemudian karena segitiganya siku-siku, pastinya berlaku dalil atau teorema Pitagoras. Ya, dalil Pitagoras. Oke, nah, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Nah, kemudian kita tahu bahwa dari sini A tambah C sama dengan 72, berarti kan C sama dengan 72 min A ya. Nah, berarti ini bisa disubstitusikan jadi A kuadrat tambah B kuadrat. B-nya tadi 36, berarti 36 kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya 72 minus A kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita uraikan, yang kanan jadi A kuadrat tambah 36 kuadrat sama dengan 72 kuadrat dikurang 2 kali 72 dikali min A, min 144A ya, ditambah A kuadrat. Nah, gini. Nah, ini A kuadratnya bisa kita hilangkan ya. Sehingga kita punya kita pindahkan ke ruas kanan aja ya. Jadi kita punya 144A sama dengan 72 kuadrat minus 36 kuadrat. Nah, ini adalah pengurangan dari dua bilangan kuadrat ya. Selisih dari dua bilangan kuadrat bisa difaktor jadi 72 tambah 36 kali 72 minus 36. Jadi 144A sama dengan 72 tambah 36, ini 108, 72 kurang 36, 36. Kedua ruas kita bagi 36, ya dibagi 36, ini coret ya. Dibagi 36 juga bisa jadi 4. Nah gini. Sehingga 4A sama dengan 108, maka dapatlah nilai A-nya 27. A-nya 27. A-nya 27 dengan rumus ini, maka dapat C-nya sama dengan 72 dikurang A. 72 dikurang 27. Ya. Oh, kita nggak perlu mencari C ya, sorry ya. Nggak perlu mencari C karena pertanyaannya adalah luas segitiga. Ya, jadi luas segitiga sama dengan A kali tinggi bagi 2. A kali B per 2. A-nya itu 27, B-nya 36 dibagi 2. 36 bagi 2, 18. Berarti 27 dikali 18. Itu hasilnya 486. Ya, satuannya cm persegi. Berarti untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pak Oman menabung untuk kebutuhan pendidikan anaknya di celengan dari bekas galon air mineral setiap bulan. Nah, Pak Oman mulai menabung pada bulan Januari 2023 sebesar 100.000, berarti ini sebagai suku pertama ya. Suku pertamanya alias U1, ini sama dengan 100.000 dalam rupiah. Nah, pada bulan kedua 150.000, bulan ketiga 200.000, berarti selisihnya 5.000 ya. Dan seterusnya bertambah tetap ya. Jadi ini selisih antar suku berdekatan. Ini 50.000 rupiah. Karena ada kebutuhan rutin, awal tahun hasil tabungannya diambil. Jadi setiap awal tahun diambil 2 juta. Pertanyaannya, jumlah uang pada akhir tahun 2024. Berarti dari awal Januari 2023 sampai Desember 2024 ada, ini 2 tahun berarti ya. 2 tahun alias ada 24 bulan. Berarti yang ditanya adalah jumlah 24 suku pertama, S24. Rumusnya adalah 24 per 2 dikali 2A tambah 23B gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung 24 per 2 kan 12. 2 kali A berarti 2 kali 100, 200.000 ya.
tambah 23 kali B. 23 kali 50.000. Itu 1.150.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi 12 kali 1.350.000. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 16.200.000. Oke, ini nggak ada opsinya. Oke, jangan lupa, karena setiap awal tahun diambil 2 juta. Berarti awal tahun 2024 diambil 2 juta. Berarti ini jumlah uang yang dimiliki. Kalau ini kita ambil 2 juta, maka jumlah uang di akhir tahun 2024 sebesar 14.200.000. Oke ya, jadi kalau kita lihat opsinya ada di opsi C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Ini informasinya sama dengan soal nomor 5 atau stimulusnya sama seperti nomor 5. Jadi kita diberikan informasi barisannya aritmatika, ya, suku pertamanya 100.000, beda antar sukunya 50.000. Ya, dan setiap awal tahun diambil 2 juta. Gitu. Oke. Informasi pertama, beda setiap bulan yang ditabung Pak Oman adalah 50.000. Betul ya? Nggak perlu kita cek lagi. Kemudian jumlah uang yang dikumpulkan dalam tahun 2023 adalah 4.500.000. Berarti sama aja kita dipinta mencari S12 ya. 1 tahun berarti 12 bulan. Berarti S12 rumusnya 12 per 2. 2 kali A 200.000 ya. Ya mungkin perlu saya tuliskan rumus SN-nya N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Ini ya. Berarti kalau S12, N per 2, 12 per 2, 2 kali A, A-nya 100 kali 2 jadi 200, tambah 12 N-nya dikurang 1 jadi 11 kali 50.000 B-nya. Nah, ini jadi 6. Ini 550 tambah 200 ya. Jadi sama dengan 550 tambah 200 jadi 750.000. Dikali 6 jadi sama dengan 4.500.000. Nah, pernyataan 2 berarti benar ya. Pernyataan 2, oke. Kemudian pernyataan 3, jumlah uang pada akhir bulan Februari, berarti dia sudah lewat 1 tahun, tambah Januari, Februari, berarti 14 bulan nih. Ya, 14 bulan berarti kita cari S14. Berarti 14 per 2 gitu ya. 2 kali A tetap 200.000. Tambah N-1 13 kali B. B-nya tetap 50.000. Jadi kita punya 7 dikali 200 tambah 650. Jadi 850. Dikali 7 sama dengan 85 kali 7 ya. 595 ya. 0,4. Nah, berarti 5.950.000. Tapi jangan lupa ini sudah melewati awal tahun ya, awal tahun 2024. Di sini dikatakan setiap awal tahun diambil 2 juta. Berarti ini harus kita ambil 2 juta. Nah, setelah diambil 2 juta, maka uang yang dia miliki di akhir bulan Februari adalah 3.950.000. Nah, di sini 2.150 berarti salah ya, pernyataan 3. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah benar-benar salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 dengan stimulus yang sama ya, dengan nomor 5 dan nomor 6. Jadi diketahui barisannya ya, diketahui barisan aritmatika dengan A-nya ini 100.000.
dan selisih antar suku berdekatannya 50.000. Oke, nah kemudian setiap awal tahun selalu diambil 2 juta rupiah karena kebutuhan. Kita coba cocokkan pernyataan-pernyataan yang tersedia ya, benar atau salah. Nah, pernyataan pertama, besar uang yang ditabung. Ya, bukan jumlah uang ya, bukan jumlah uang sampai bulan Desember, tapi besar uang yang ditabung pada bulan Desember. Kalau bulan Januari 2003 adalah suku pertama, maka Desember dari tabung bulan Desember 2023 adalah suku ke-12 gitu ya. Suku ke-12 rumusnya adalah A tambah 11B. A-nya 100.000, B-nya 50.000 kali 11 berarti 550.000. Berarti uang yang ditabung pada bulan Desember 2023 sebesar 650.000. Oke, berarti pernyataan pertama benar ini ya. Nah, kemudian pernyataan kedua. Pernyataan kedua, selisih besar uang yang ditabung pada bulan Desember berarti U12 dengan Desember tahun 2024, berarti U24 ya. Dengan U12 Desember 2003. Nah, U24 kurang U12 sama dengan ini kan selisihnya 12, berarti kalau di aritmatika berarti 12B ya. 12B, 12B, B-nya itu 50.000, berarti 12 kali 50.000. Nah, maka selisih U24 dengan U12 sebesar 600.000, 12 kali 50.000. Nah, jadi pernyataan kedua ini benar ya, 600.000. Kemudian pernyataan 3, jumlah uang yang terkumpul di akhir bulan Juli tahun 2025, berarti sudah lewat 2 tahun ya, 2023, 2024. Nah, Juli kan 7 bulan, berarti 24 tambah 7, berarti S31 ya, jumlah 31 suku pertama. S31, ingat kembali, rumus Sn adalah N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B. Berarti S31 adalah 31 per 2 dikali 2 kali A 100.000 kali 2 ya, 200.000 tambah 31 kurang 1 berarti 30 kali B. B-nya adalah 50.000. Oke, kita ke bawah saja, jadi 31 per 2 dikali dengan 200 tambah 1.500, berarti 1.700.000. Nah, seperti ini. 1.700.000 dibagi 2 dulu ya, berarti 850.000. 85 dikali 31. 2635 ya. Nolnya 4. Tuh, 2, 3, 4. Berarti 26.350.000. Nah, jangan buru-buru langsung dianggap ini jawabannya benar. Ya, ingat-ingat kembali bahwa setiap awal tahun ditarik 2 juta. Nah, ini berarti kan awal tahun 2024, bulan Januari 24, ditarik 2 juta. Gitu ya. Ini awal bulan Januari 2024. Ditarik lagi 2 juta di awal tahun 2025. Ya, ini Januari 25. Nah, berarti kan ditariknya 4 juta selama ini berarti. Berarti dikurang 4 juta, dapatlah harusnya 22.350.000. Ya, jadi pernyataan yang keempat ya, yang ketiga jadi salah ya. Ini salah. Harusnya 22 juta dikurang 4 juta. Nah, jumlah uang yang telah diambil sampai Juli 2025 sudah dibahas tadi, ini sebesar 4 juta. Berarti pernyataan 4 benar ya.
di akhir bulan Agustus 2025. Agustus. Pastinya jumlahnya lebih besar dari ini, ya. Sementara di sini jumlah uangnya adalah 1.700.000. Ya, jauh sekali ya. Harusnya lebih besar dari ini. Berarti ini salah yang kelima. Berarti untuk nomor 7 jawabannya adalah yang benar 1, 2, 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, kita di sini ketemu dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, diinformasikan Asep, Bambang, Cahyo membeli buah-buahan pada tempat yang sama. Asep membeli, nah, kita garis bawahi, Asep membeli 4 kg apel, 2 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Sementara ya, yang dibayar 480.000. Sementara Bambang membeli 6 kg apel, 1 kg anggur, dan 2 kg jeruk, membayar 420.000. Kemudian Cahyo membeli 6 kg apel, 4 kg anggur, dan 6 kg jeruk, membayar 800.000. Jika Anto memiliki uang Rp500.000 dan akan digunakan untuk membeli ketiga jenis buah pada tempat yang sama, maka pernyataan berikut yang benar ya, agar Anto bisa membeli dengan uang yang dia miliki ya. Oke, berarti kita harus langkah pertama memisalkan dulu ya. Misalkan ya, kita nyatakan dalam lambang X, Y, Z. X adalah harga ya, banyaknya. Harga benar. Harga 1 kg apel. Y, harga 1 kg anggur. Dan Z adalah harga 1 kg jeruk. Sehingga dari Asep kita dapat persamaan pertama 4, 2, 4. Jadi 4X ya, tambah 2Y tambah 4Z. Ya, ini sama dengan 480.000. Nah, kemudian persamaan yang kedua. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Bagi 2 ya. Berarti 2X tambah Y tambah 2Z. Ini sama dengan 240.000. Kemudian persamaan kedua dari Bambang 6, 1, 2. 6X, 1Y, tambah 2Z. Ini sama dengan 420.000. Ini nggak bisa disederhanakan. Ketiga, dari Cahyo 6, 4, 6. 6X, 4Y, tambah 6Z. Nah, ini sama dengan 800.000. Nah, dari ketiga persamaan ini akan kita coba eliminasi untuk mendapatkan berapa nilai X, Y, dan Z ya. Nah, coba kita eliminasi, tapi ini halaman 3 masih bisa disederhanakan ya. Bagi 2, 3X tambah 2Y tambah 3Z ya, sama dengan 400.000 ya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita eliminasi 1 dengan 2. Ya. Coba 1 dengan 2. Jadi kita punya tuh 2 dengan 1 dia. 2 itu 6X tambah Y tambah 2Z sama dengan 420. Persamaan satunya 2X tambah Y tambah 2Z. Ini sama dengan 240.000. Kalau kita kurang, ya Y sama Z-nya habis ya, jadi tinggal 4X sama dengan 80.000.
100 ya, 180.000. Maka X-nya menjadi 180.000 dibagi 4, itu 45.000. Nah, dapat berarti harga 1 kg apel itu 45.000. Nah, kemudian kita bisa eliminasi. X-nya sudah dapat, kita eliminasi, coba eliminasi Y ya. Eliminasi Y coba. Jadi persamaan 3X tambah 2Y tambah 3Z, ini 400.000, samaan 1 ya, kita kali 2 langsung. Ya, kita sudah dapat X, jadi sekarang kita hilangkan selain X. Katakanlah kita hilangkan Y ya. Jadi ini kita kali 2 jadi 4X, kali 2 jadi 2Y, kali 2 4Z. Sama dengan 480.000. Nah, kalau kita kurang, jadilah min X min Z sama dengan min 80.000. Nah, seperti ini. X sama Z-nya sama ya, bisa sama gini. Sama 3, persamaan 2. Oke. Nah, kalau kita kali min kan jadi X tambah Z sama dengan 80.000. Karena X-nya 45.000, maka Z sama dengan 80.000 dikurang 45.000. Jadi 35.000. Berarti kesimpulannya untuk harga 1 kg jeruk 35.000. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Y ya. Katakanlah dari persamaan 1. 2 kali X 45.000 tambah Y tambah 2 kali 35.000 ya, Z-nya. Sama dengan 240.000. Berarti kan ini 90.000 tambah 70.000 jadi 160 ya. Nah, Y tambah 160.000. Sama dengan 240.000. Sehingga nilai Y-nya adalah 80.000. Dari 240 dikurang 160. Nah, kita sudah lengkap. Nilai X, Y, dan Z-nya ada. Nah, sekarang kita coba mana yang memungkinkan untuk Anto berbelanja dengan modal 500.000 uang yang dibawa. Yang pertama dia ambil 5, 4, 3. Berarti kan 5X tambah 4Y tambah 3Z. Nah, gini. X-nya kita punya 45.000 ya, berarti 225.000. 4 kali Y, Y-nya 80.000 berarti 320.000. 3 kali Z, Z-nya 35 jadi 105.000. Nah, ini kalau kita jumlah sama dengan 650.000. Nah, ini melebihi uang yang dibawa oleh Anto. Ya, 500.000. Berarti tidak mungkin ya. Yang pertama tidak mungkin. Yang kedua, 424. Berarti 4X tambah 2Y tambah 4Z. Nah, ini sepertinya ada. 424. Nah, sama dengan 480. Langsung aja ya. Nggak usah kita hitung lagi. Karena ternyata disediakan di soal. Nah, ini 480.000 kurang dari 500.000. Sehingga memenuhi untuk Anto berbelanja dengan kondisi ini. Berarti pernyataan 2 benar. Sekarang kita cek pernyataan 3. 522. 5X tambah 2Y
tambah 2Z. 5X tadi 225.000. 2 kali Y, nah 2 kali 80 berarti 160.000. 2Z, Z-nya 35 jadi 70.000. Nah ini kalau dijumlah kita miliki 345.000 ya. Ini sama ini kan 230. 230 berarti 400 ya 55.000 ya. Ya. 230 ya. Ini masih memenuhi karena kurang dari 500.000. Berarti pernyataan 3 masih benar. Pernyataan 4 252. 2X 5Y tambah 2Z. 2 kali 4 5 90.000. 5 kali Y 400.000. Wah, ini seperti udah 490. 2 kali Z 70. Nah, ini sudah pasti lebih dari 500.000 karena ini 560.000. Ya, berarti ini nggak bisa ya. Nah, nggak bisa diterapkan untuk si Anto berbelanja. Ya, kemudian yang terakhir pernyataan 5 341 ya. 3X tambah 4Y tambah Z. 3 kali 45 135.000. 4 kali Y 4 kali 80 320.000 tambah Z. Z-nya 35.000. Nah, ini kalau dijumlah ya 5 170 490. Nah, ini nyaris ya. Tapi posisi masih kurang dari 500.000. Berarti kondisi 5 masih bisa. Oke, jadi kita punya informasi yang bisa kita terapkan 2, 3, 5 ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 masuk ke materi program linier ya. Seorang pembuat kue satu hari paling banyak membuat 340 kue. Nah, paling banyak ya, berarti tandai kurang dari ini. Biaya kue jenis pertama adalah 3.000. Biaya jenis kue kedua 5.000. Keuntungan kue jenis pertama 1.000. Jenis kedua keuntungannya 1.500. Apabila banyak kue jenis pertama X, nah sudah dimisalkan di soal, dan banyak kue jenis kedua itu Y, maka modal yang dimiliki pembuat kue 1.500.000, maka pernyataan yang benar atau salah di bawah ini yang mana? Oke. Kita sudah diinformasikan X-nya itu adalah banyaknya kue jenis pertama, Y banyaknya jenis kue yang kedua. Berarti fungsi kendalanya langsung kita batasi banyaknya kue jenis pertama dan kedua nggak mungkin negatif. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kue yang dibuat totalnya paling banyak 400. Berarti ini X sama Y kalau dijumlah harus kurang dari 400. Kurang dari sama dengan 400. Ya, paling banyak 400. Kemudian dari informasi tentang biaya kue. Kue pertama biayanya satu buahnya 3.000. Berarti kalau dibikin sebanyak X kue maka jadi 3.000 X ya biayanya. Tambah kue jenis kedua biayanya 5.000. Kalau dia bikin sebanyak Y berarti 5.000 Y. Dan dia modalnya hanya 1.500.000 berarti nggak boleh lebih. Kurang boleh. Ya. Pas lebih bagus ya. Jadi 1.500.000. Nah, ini untuk
kendala yang ketiga bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 1000 ya. Kita bagi 1000, maka kita peroleh persamaannya jadi 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 1500. Nah, seperti ini. Sementara fungsi tujuannya fx, y atau z juga boleh ya. Atau z juga boleh. Ini sama dengan fungsi keuntungan. Keuntungannya tadi kue jenis pertama adalah 1000, jenis kedua 500. Berarti ini 1000x tambah 1500y. Nah, ini akan kita tentukan nilai maksimumnya tentunya karena keuntungan. Oke, kita cek satu-satu pernyataannya. Penjual kue dapat menjual 350 kue jenis kedua saja. Kita coba gambar dulu ya berarti ya, untuk mengetahui. Nah, seperti ini. Pertama sumbu X, kedua sumbu Y. Nah, X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ya. Jadi batas pertama, Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Dan dia lebih besar sama dengan 0, berarti ada di kuadran 1, daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian garis kedua, X tambah Y sama dengan 400. Kalau X-nya 0, Y-nya 400. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 400. Jadi 400 sama 400. Tinggal kita hubungkan garisnya. Oke, garis yang kedua. Ya, garis kedua. Kemudian garis ketiga, 3x tambah 5y sama dengan 1500. Kalau x-nya 0, maka 5y sama dengan 1500. Jadi y-nya 300. Y-nya 300. Kemudian kalau y-nya 0, maka 3x sama dengan 1500, x-nya jadi 500. Nah, kita buat garisnya. Kita tinggal hubungkan. Nah, ini. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya karena ini tandanya lebih kecil, sudah sama 2 lebih kecil, 3 juga lebih kecil, ya. Maka daerahnya ada sebelah kiri garis. Sehingga yang kita arsir adalah daerah berbentuk segi 4, tak beraturan ya. Nah, kita tandain di sini. Ini sebagai titik A. Pakai warna hitam aja ya. Titik A, titik asal, titik B, titik C, titik potong antara garis 2 dan 3, dan titik D. Nah, kita perhatikan titik A jelas ya. Ini X, Y. Nah, sorry, kita pindahin aja nih. Oke ya. Nah, pertama di titik A. Titik A ini 0,0. Berarti nggak ada keuntungan. Kalau X-nya diganti 0, 0 berarti Z-nya 0 tambah 0. Artinya dia tidak memproduksi kue 1 maupun kue 2. Sehingga tidak ada keuntungan. Titik B, ini 400,0. Ya, X-nya 400, Y-nya 0. Kalau dikali 400 kan, jadi Z-nya 400.000. Tambah Y-nya 0 ya. Jadi 400.000. Kemudian titik C harus kita cari dulu ya, dia perpotongan garis 2 dan 3. X tambah Y sama 3 dulu kita tulis. 3X tambah 5Y sama dengan 1500. Dan persamaan 2-nya kita kali 3 langsung ya, kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 3X tambah 3Y sama dengan 1200. Kita kurang habis X-nya, jadi kita punya 2Y. Ini kita kali 3 ya. 2Y sama dengan 300. Berarti kan Y-nya 1500. Sorry, 150 ya. Ini bukan 3300.
Nah, 150. Kalau Y-nya 150, maka X-nya 250 karena X tambah Y 400. 250. Gitu ya, ini titik C. Berarti C-nya 250,150. Maka keuntungannya X-nya ganti dengan 250 jadi 250.000. 1.500 kali 150 berarti 225 ya, 225.000. Kalau dijumlah jadi 475. Kemudian di titik D ini ada di titik X-nya 0, Y-nya 300. 0,300. Maka nilai Z-nya adalah X-nya 0 tambah 500 kali 300. Ya. Berarti kan kita punya 45 ya. Ya, 450. Sama dengan 450.000. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang terbesar ini. Ya, terbesar terjadi ketika di titik C. Oke, kita cocokkan penjual kue dapat menjual 350 kue jenis kedua. Jenis kedua kan Y. Dapat menjual kue jenis kedua saja, enggak ya. Nah, dia melewati daerah himpunan. Dia paling besar hanya 300, jadi nggak mungkinnya salah. Keuntungan terbesar apabila penjual kue menjual, ini nggak pakai kata hanya ya. Keuntungan terbesar apabila penjual kue menjual 250 kue. Jenis pertama, benar ya? Jenis pertamanya dijual 250. Berarti ini benar. Keuntungan maksimum yang dapat penjual kue peroleh adalah sebesar 475.000. Benar ya? Berarti benar. Sehingga untuk nomor 9, jawabannya salah, benar-benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10, masih tentang program linear. Ya. Kita lihat dulu informasinya, seorang pedagang membeli 25 pasang sepatu untuk persediaan. Ia ingin membeli sepatu jenis 1, harganya 150.000, sepatu jenis 2, 200.000. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan lebih dari. Ya, berarti kurang dari sama dengan 4.200.000. Apabila ia mengharapkan keuntungan 500.000 untuk menjual sepatu jenis 1 ya. Kemudian sepatu jenis 2 dia mengharapkan keuntungan 60.000. Maka laba maksimum yang diperoleh adalah kita misalkan dulu, misal ya kita perkenalkan X ini adalah banyaknya sepatu jenis 1 ya yang dibeli ya, sehingga Y-nya idem jenis 2. Informasi yang kita miliki ya pastinya fungsi kendalanya adalah X-nya lebih 0, Y-nya juga lebih 0 karena banyaknya sepatu nggak mungkin negatif. Kemudian dari informasi awal kalimat pertama ini sang pedagang membeli 25 pasang sepatu. Baik X maupun Y di total hanya 25 sepatu ya untuk persediaan. Jadi X tambah Y sama dengan 25. Nah gini. Nah, ini sepertinya maksimal 25 ya. Kemudian ia ingin membeli sepatu jenis 1 seharga 150.000, berarti 150.000 X tambah sepatu jenis 2 dia beli harganya 200.000. Berarti sebanyak Y dikali Y. Nah, modal yang dia miliki hanya 4.200.000, dia nggak mau lebih. Ya, berarti harus kurang dari 4.200.000 belanjanya.
Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 1000 ya. Oh, dibagi 5000 ya. Bisa ya dibagi 5000. Dibagi 5000 maka 50.000 ya. Bagi 50.000. Ini jadi 3X tambah 4Y kurang dari 84 ya. 84. Nah, jadi kita punya fungsi kendalanya 1, 2. 1, ini 2. Nah, fungsi kendala. Nah, fungsi tujuannya ini labanya yang akan kita maksimumkan. Katakanlah Z. Laba untuk sepatu jenis 1, 50.000. X tambah jenis 2, 60.000. Ya. Nah, gini. Nah, karena pertanyaannya maka laba maksimum, maka kita cukup mencari gradien ya. Gradien garis 1 itu berapa? Min koefisien X-nya 1 dibagi koefisien Y 1. Jadi sama dengan min 1. Sementara kendala 2, ini gradiennya min koefisien X-nya 3, koefisien Y-nya 4. Ya, jadi min 3/4. Nah, kita bandingkan nanti dengan gradien dari fungsi tujuan. Sama dengan min 50.000 ya. Dibagi 60.000 berarti min 5/6. Nah, gitu. Nah, kalau kita bandingkan fungsi tujuan ini M min 5/6 ini diapit ya oleh min 1 dan min 3/4. Ya, karena min 3/4 kan min 0,75. Nah, sementara ini min 0,83 ya kurang lebih. Ya, sehingga benar ya min 1 kurang dari min 0,83 kurang dari min 0,75. Ya, sehingga kita punya gradien 1. Gradien dari kendala 1 lebih kecil dari gradien fungsi tujuan, lebih kecil dari gradien 2. Nah, gitu. Yang jelas gradien fungsi tujuan diapit. Sehingga fungsi ya nilai maksimum dari Z pasti ada di titik perpotongan antara kedua fungsi kendala ini. Jadi tugas kita mencari perpotongan kedua garis. 3X dengan 4Y sama dengan 84. Ini garis kedua. Garis yang pertama kita kali 3 langsung. Berarti 3X tambah 3Y sama dengan kali 3, 75. Kalau kita kurang jadi Y sama dengan 9. Gitu ya. Y-nya 9, X-nya ya 25 kurang 9 ya, sama dengan 16. Nah, kita dapatkan berarti titik optimumnya ada di 16,9. Coba kita masukkan ke fungsi Z-nya, berarti fungsi Z-nya Z maksimum sama dengan 50.000 kali 16 ya. 800.000 ya. 800.000. 60.000 kali 9. Nah, ini 540.000. Nah, kalau dijumlah jadi 1.340.000. Nah, kita pilih opsinya ada di D ya, 1.340.000.